Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini, saya Azhara Shania Angresya dengan NIM J0314201274 akan mempresentasikan tugas proyek akhir penganggaran yang berjudul Penyusunan Anggaran Komprehensif pada Usaha Tahu Sumedang Bumi Armasta. Jadi saya memilih UMKM Tahu Sumedang Bumi Armasta. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama ada profil UMKM, nama usahanya Tahu Sumedang Bumi Armasta dengan pemilik Pak Kadarusman yang berusia 63 tahun. Langsung saja kepada pembahasan dan hasil penyusunan anggaran pada Tahu Sumedang Bumi Armasta ini. Yang pertama, anggaran penjualan. Pada usaha Tahu Sumedang Bumi Armasta, anggaran penjualan disusun dengan tujuan untuk memasukkan kebijakan dan keputusan ke dalam proses perencanaan, serta memberikan gambaran sehingga memperkecil ketidakpastian di masa yang akan datang. Ini merupakan data penjualan di tahun sebelumnya, yaitu 2018, 2019, dan 2020. Pada tahun 2018, penjualannya terdapat 20.110 papan dengan harga 30.000 per papannya, sehingga menghasilkan pendapatan 603.300.000. Pada tahun 2019, penjualan meningkat sehingga dapat 20.955 papan. Harganya masih sama, yaitu 30.000 per papan, sehingga pendapatannya 600.028.650.000. Pada tahun 2020, penjualan pun terus meningkat sehingga 21.050 papan. Harganya pun masih tetap, yaitu 30.000, yang menghasilkan pendapatan 600.031.500.000. Berikut yang di bawah ini ada taksiran distribusi dan data penjualan per triwulan. Pada tahun 2018, dari data penjualan tersebut dimasukkan ke dalam kolom penjualan, sehingga menghasilkan dari 2018 penjualan 20.110 ini, pada triwulan satunya ada 4.850 papan, dan triwulan 2-nya 5.170 papan, triwulan 3-nya 510 papan, dan triwulan 4 580 papan. 2019 penjualan 20.955, di triwulan 1 ada 5.225 papan, triwulan 2 5.140, triwulan 3 5.250, dan triwulan 4-nya 5.340 papan. Pada tahun 2020 penjualan 21.050 papan, sehingga pada triwulan 1-nya 5.335, triwulan 2 5.320, triwulan 3-nya 5.175, dan triwulan 4 5.220 papan. Sehingga jumlah penjualan mendapatkan 62.115 papan, dan hasil jumlah triwulan 1 15.410 papan, triwulan 2 15.630 papan, triwulan 3 15.435 papan, dan triwulan 4 15.640 papan. Sehingga rata-rata yang dihasilkan pada triwulan 1 5.137 papan itu dari jumlah triwulan 1 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena tahunnya hanya datanya dari 2018, 2019, dan 2020. Pada triwulan 2 juga rata-ratanya 5.210, itu hitungnya dari jumlah triwulan 2 dibagi 3 juga. Begitupun triwulan 3 dan 4. Triwulan 3 menghasilkan rata-rata 5.145, dan triwulan 4 5.213. Persentase pada triwulan 1 yaitu
24,81%. Dari jumlah triwulan 1 dibagi dengan jumlah penjualan. Jadi pada triwulan 1 itu 15.410 dibagi jumlah penjualan 62.115, menghasilkan 24,81%. Begitupun triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Pada triwulan 2 menghasilkan presentase 25,16%, triwulan 3 24,85%, dan triwulan keempat menghasilkan presentase 25,18%. Berikutnya adalah peramalan penjualan. Di sini untuk menghitung metode peramalan 2021, saya menggunakan metode least square kuadrat terkecil. Nah, yang pertama, di kolom pertama itu ada N, yaitu jumlah data. Ada 3 data. Yang pertama tahun 2018 dengan penjualan 20.110, di tahun 2019 20.955, dan di tahun 2020 penjualannya 21.050 dengan harga tetap yaitu 30.000 per papannya. X ini ialah variabel bebas. Jadi saya menggunakan 0, 1, dan 2. X kuadrat ini variabel bebas yang dikuadratkan. Jadi 0 pangkat 0, 0, 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4. Yang di X ini jumlahnya 3 dan X kuadrat 5. XY ini dari X dikali Y yaitu penjualan. Jadi X yang pertama kan 0, penjualan di tahun 2018 20.110. Jadi menghasilkan XY 0, dan di tahun 2019 dari X-nya 1, penjualannya 20.955 dikalikan menghasilkan 20.955. Dan di tahun 2020 42.100. Jumlahnya pada penjualan 62.115 dan harganya 90.000, sigma X-nya 3 dan sigma X kuadratnya 5, sigma XY 63.055. Selanjutnya, untuk mencari penjualannya, rumusnya Y di sini variabel terikat sama dengan nilai konstan ditambah koefisien arah regresi dikali variabel bebas. Yang pertama, karena B-nya belum diketahui, kita cari dulu B-nya. Pertama ini dimasukin dulu jumlah datanya. Jumlah datanya ada 3. 3 dikali 63.055 dikurang 3 kali 62.115 menghasilkan 2.820. Bawahnya 3 dikali 5 dikurang 9 menghasilkan 6. Jadi 2.820 dibagi 6 yaitu menghasilkan 470. Nah, A-nya juga karena belum diketahui kita cari dulu. Nah, di sini 62.115 dikurang 470 dikali 3 menghasilkan 60.705 dan dibagi 3 yaitu menghasilkan 20.235. Lalu kemudian kita masukkan data yang tadi udah kita cari, A-nya 20.235 ditambah 470 dikali 3 menghasilkan 21.645. Maka didapatkan peramalan penjualan untuk tahun 2021 adalah 21.645. Selanjutnya ada metode least square untuk mencari ramalan harga. Datanya masih sama seperti ramalan penjualan. Datanya 1, 2, dan 3, karena tahunnya 2018, 2019, dan 2020. 2018 harganya 30.000, 2019 30.000, 2020 30.000 dan menghasilkan sigma Y 90.000. Untuk variabel bebasnya, saya masih menggunakan 0, 1, dan 2 sehingga menghasilkan sigma X yaitu 3. X kuadratnya pun saya masih menggunakan 0, 1, dan 4. XY dari mana? Dari X dikali Y yaitu harga, jadi 0 dikali 30.000 menghasilkan 0, 1 dikali 30.000 menghasilkan 30.000, 2 dikali 30.000 menghasilkan 60.000, sehingga sigma XY-nya 90.000. Rumusnya masih sama seperti tadi, menggunakan Y sama dengan nilai konstan ditambah koefisien dikali variabel bebas. Karena belum diketahui B-nya, kita cari dulu. 3 kali 90.000
dikurang 3 kali 90.000 per 3 kali 5 dikurang 9, yaitu menghasilkan 0. A-nya pun kita cari dulu, 90.000 dikurang 0 kali 3, dan pembaginya 3, yaitu 90.000 dibagi 3 menghasilkan 30.000. Lalu setelah kita sudah mengetahui B dan A-nya, kita masukkan ke rumus Y sama dengan 30.000 ditambah 0 dikali 3, menghasilkan 30.000, sehingga ramalan harga pada 2021 diperkirakan sebesar 30.000. Berikutnya, untuk mengetahui jumlah tahu Sumedang yang dijual per triwulan, maka kita harus menghitung anggaran penjualan untuk masing-masing triwulan. Pada triwulan pertama, ada unit 21.645. Ini dari yang tadi kita ramalkan, yang menggunakan metode least square. Begitupun triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat, unitnya masih sama 21.645. Yang kedua ada unit per triwulannya, ini dari unit yang tadi diramalkan dikali persen penjualan, yaitu 21.645 dikali 24,81%, sehingga menghasilkan 5.370. Triwulan kedua, 21.645 dikali 25,16%, sehingga menghasilkan 5.447. Yang triwulan ketiga, 21.645 dikali 24,85% menghasilkan 5.379. Dan triwulan keempat, 21.645 dikali 25,18% menghasilkan 5.450. Dan harganya tetap 30.000 yang sudah tadi kita ramalkan juga. Jadi total harganya pada triwulan 1, 5.370 dikali 30.000 menghasilkan 100.061.096,88. Triwulan ketiga, 5.447 dikali 30.000 menghasilkan 100.063.395.967. Pada triwulan ketiga pun 5.379 dikali 30.000 menghasilkan 100.061.357.438. Pada triwulan keempat, 5.450 dikali 30.000 menghasilkan 163.500.507. Lalu di total, yang unit tetap sama ya 21.645, sedangkan yang total harganya 649.350.000. Maka berdasarkan ramalan penjualan yang telah dihitung, kita susun anggaran penjualannya sebagai berikut. Di triwulan 1, unitnya 5.370 menghasilkan 161.096.088. Yang triwulan 2, unitnya 5.447 menghasilkan 163.357.438. Triwulan ketiga, unitnya 5.379 menghasilkan 161.357.438. Triwulan keempat, unitnya 5.450 menghasilkan 163.500.507. Jadi total satu tahunnya yang unit 21.645, 649.350.000. Berikutnya kita menghitung anggaran produksi. Pada Tahu Sumedang Bumi Armasta dibutuhkan anggaran produksi sebagai dasar perencanaan proses produksi di masa depan, serta membantu dalam mengambil keputusan. Berikut ini ada data yang saya ambil. Anggaran produksi telah ditetapkan anggaran penjualan dan rencana persediaan barang jadi akhir. Diketahui yang sudah tadi dihitung penjualan satu tahun pada 2021 yaitu sebesar 21.645. Persediaan akhir tahun di 2020 45, kebutuhan satu tahunnya itu penjualan ditambah persediaan akhir tahun menghasilkan 21.690. Persediaan awal tahunnya 0, jadi jumlah yang harus diproduksi 21.690. Kemudian kita bagi 4, karena ini triwulannya triwulan keempat. Ada yang tingkat produksinya, ada yang 5.422, yaitu di kuadran 1 dan kuadran 2. Lalu dialokasiin lebihnya itu di kuadran triwulan ketiga dan triwulan keempat, yaitu 5.423 dan 5.423 di kuadran keempat. Rencana penjualannya yang udah tadi dihitung dimasukin,
Kuadran 1 yaitu 5.370 dan kuadran 2-nya 5.447, kuadran 3-nya 5.379, kuadran 4-nya 5.450. Maka dimasukkan juga persediaan awalnya 0. Kemudian yang pertama itu menghitung jumlahnya dulu dari tingkat produksi ditambah persediaan awal menghasilkan jumlah di triwulan 1 5.422. Kemudian kita cari persediaan akhir di triwulan 1 dengan cara jumlah dikurang rencana penjualan dan menghasilkan 52. Begitupun kuadran ketiga, persediaan awal itu dari persediaan akhir di kuadran 1. Jadi di triwulan 2 ini persediaan awalnya 52, tingkat produksinya 5.422. Kemudian untuk mencari jumlahnya masih sama ya, tingkat produksi ditambah persediaan awal menghasilkan 5.474. Kemudian untuk mencari persediaan akhirnya, jumlah dikurang rencana penjualan 5.474 dikurang 5.447 menghasilkan persediaan akhir 28 di triwulan 2. Untuk triwulan ketiga, tingkat produksinya dialokasiin jadi menambah 1, 5.423. Persediaan awalnya itu dari persediaan akhir triwulan 2 yaitu 28. Jumlahnya kita tambahkan 5.423 ditambah 28 menghasilkan 5.451. Untuk rencana penjualannya 5.379, persediaan akhir kita kurangkan 5.451 dikurang 5.379 menghasilkan 72. Di kuadran keempat tingkat produksinya 5.423, persediaan awalnya 72 itu dari persediaan akhir triwulan sebelumnya. Kemudian jumlahnya itu 5.423 dikurang 72 menghasilkan 5.495. Untuk persediaan akhirnya, jumlah dikurang rencana penjualan 5.495 dikurang 5.450 menghasilkan 45. Jadi untuk 1 tahun, rencana penjualannya 21.645, persediaan akhirnya 45, persediaan jumlahnya 21.842, persediaan awalnya 0, tingkat produksinya 21.690. Kemudian setelah itu kita menghitung anggaran biaya bahan baku. Diketahui pada tahu Sumedang Bumi Armasta ini, dari awal saya menghitung itu per papan. Jadi satu papannya itu 100 tahu Sumedang, dan dalam satu papan itu memakai bahan baku 1 kilo kedelai saja. Ini tabel standar pemakaian bahan baku. Untuk menjaga tingkat persediaan bahan baku serta dengan mengendalikan kegiatan produksi, maka diperlukannya suatu perencanaan sebagai alat untuk mengendalikan bahan baku agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi tahu Sumedang Bumi Armasta ini hanya membutuhkan satu bahan baku dalam memproduksi tahu Sumedang, yaitu kedelai. Dalam satu papan hanya membutuhkan 1 kilo kedelai. Selanjutnya ini anggaran biaya bahan baku per triwulan pada tahun 2021. Periode triwulan satunya ini kebutuhannya 5.422 dengan harga kedelainya 10.200. Jadi jumlahnya ini 5.422 dikali 10.200 menghasilkan 55.304.400. Triwulan ketiga kebutuhannya 5.422 menghasilkan jumlah 55.304.400. Pada triwulan ketiga kebutuhannya 5.423 menghasilkan biaya bahan baku 55.314.600 rupiah. Pada triwulan keempat kebutuhannya juga masih sama 5.423 menghasilkan biaya bahan baku pada triwulan keempat 55.314.600. Jadi dalam 1 tahun ini kebutuhannya 21.690 dan harganya 40.800 sehingga jumlah biaya bahan bakunya 221.238.000. Selanjutnya kita menghitung biaya tenaga kerja langsung. Jadi pada UMKM Tahu Sumedang Bumi Armasta memiliki tenaga kerja sebanyak 4 orang yang seluruhnya merupakan tenaga kerja langsung dan hanya 26 hari kerja dalam 1 bulan. Jadi upah harian tenaga kerja langsung ini sebesar 160.000. Dibuat anggaran biaya tenaga kerja langsung per triwulan tahun 2021. Periodenya triwulan 1 ini jumlah hari kerja 26 sampai triwulan keempat dan sehingga menghasilkan
dikali 3 bulan ini per triwulannya 78 hari kerja. Jumlah karyawannya 4, jadi sehingga jumlah per triwulan dikali jumlah karyawan menghasilkan dari triwulan 1 dan triwulan 4 itu 312. Totalnya 4 dikali 312 menghasilkan 49.920.000 itu untuk per tiap triwulan. Selanjutnya kita menghitung biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini merupakan biaya yang terjadi atau dibebankan dalam suatu proses produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Terdapat biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh Bumi Armasta ini, yaitu ada bahan pembantu dan bahan utilitas, yaitu seperti listrik dan air. Bahan penolong yang digunakan adalah gas sebagai bahan bakar dan garam. Garam yang digunakan per hari sebanyak 5 kg dengan harga 350 perak per kilonya. Dan gas yang digunakan per hari adalah tabung isi 12 kilo sebanyak 4 tabung dengan harga 150.000 per tabung gasnya. Biaya utilitas yang dikeluarkan setiap bulan yaitu listrik dan air sebesar 850.000. Ini merupakan data bahan pembantu. Jadi setiap 3 bulannya itu garam 157.500 dan gas LPG per 3 bulannya 54 juta. Sehingga jumlah untuk biaya bahan pembantu sendiri ini per triwulannya 54.157.500. Berikut anggaran biaya overhead pabrik. Biaya bahan pembantunya yang udah tadi dihitung ya, per triwulannya ini 54.157.500.000 sama sampai dengan triwulan 4. Jadi satu tahunnya 216.630.000. Di sini tidak ada biaya tenaga kerja tidak langsung dan tidak ada biaya penyusutan. Biaya listrik dan airnya pun dimasukkan dari triwulan 1 sampai triwulan 4, 850 sehingga satu tahun ini 3.400.000. Jadi jumlah yang dikeluarkan dalam satu tahun 220.030.000. Yang keenam, kita menghitung anggaran beban usaha tahun 2021. Ada beban penjualan dan beban administrasi. Terdapat biaya beban usaha yang dikeluarkan. Beban penjualan terdapat biaya pengiriman tahu Sumedang dalam satu bulan mengeluarkan biaya 50.000. Selain itu ada beban administrasi, terdapat perlengkapan kantor seperti ATK besar 100.000 dan juga pemeliharaan alat seperti perbaikan mesin penggiling dan regulator gas sebesar 350.000. Kemudian kita anggarkan beban penjualan pada triwulan 1, 2, 3, dan 4 pemasarannya itu tidak ada ya. Dan kemudian biaya pengiriman barang ini yang tadi setelah disebutkan 50.000 per bulannya, jadi diakumulasiin 3 bulan 150.000, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Jadi total beban penjualan 150.000, terus ada beban administrasi, perlengkapan kantor tadi, kayak ATK ini sebesar 100.000 di triwulan 1, 2, 3, dan 4, pemeliharaan alat, perbaikan mesin, dan regulator gas 350.000 sama triwulan 1, 2, 3, dan 4. Jadi total beban administrasi ini 450.000 dari triwulan 1 sampai dengan 4. Kemudian beban usahanya ini kita totalin dari beban administrasi dan total beban penjualan ditambah dengan total beban administrasi. Jadi beban usahanya 600.000 per triwulan. Kemudian kita hitung harga pokok produksi agar memudahkan menentukan harga suatu produk. Dihitungnya tetap per triwulan. Di sini ada biaya produksi yaitu sebesar 160.231.900 di triwulan 1 dan 2, dan juga biaya produksi 160.242.100 di triwulan 3 dan 4. Anggaran produksinya 5.422 di triwulan 1 dan 2, dan juga anggaran produksi 5.423 di triwulan 3 dan 4. HPP per papannya, jadi biaya produksi dibagi anggaran produksi. Triwulan pertama, HPP-nya per papan 29.552, begitupun di triwulan 2, 29.552, kemudian di triwulan 3 dan 4, 29.549. Berikut juga merupakan perhitungan persediaan barang jadi akhir. Masih dihitungnya per triwulan ya. Barang jadi akhirnya ini 52 pada triwulan pertama, triwulan kedua 28, triwulan ketiga 72, dan triwulan keempat 45. HPP barang jadi ini dihitung dari yang sebelumnya, yaitu pada triwulan pertama 29.552, dan begitupun triwulan 3. Kemudian persediaan barang jadi akhir
dikali HPP barang jadi, yaitu triwulan pertama menghasilkan 1.040.567, triwulan ketiga 815.586, triwulan ketiga 2.127.999, di triwulan ketiga 1.329.687. Jadi totalnya HPP barang jadi 118.202 dan persediaan barang jadi akhirnya 5.813.839. Yang terakhir adalah anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi ini adalah estimasi keuntungan atau kerugian nantinya yang dihasilkan melalui anggaran penjualan, produksi, beban operasional, biaya produksi yang ditanggung perusahaan pada satu periode anggaran. Penyusunan laporan laba rugi usaha Bumi Armasta per triwulannya pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut. Penjualannya 649.350.000 dari yang udah tadi kita hitung di anggaran penjualan. Yang kemudian kedua, biaya bahan bakunya 221.238.000 dan biaya TKL-nya dalam setahun 199.680.000, biaya overhead pabriknya 220.030.000. Kemudian biaya produksi itu jumlah dari biaya bahan baku, biaya TKL, dan BOP. Menghasilkan biaya produksi 640.948.000. Barang jadi awal tidak ada ya. Barang siap jualnya itu biaya produksi ditambah dengan barang jadi awal. Karena barang jadi awal 0, jadi barang siap jualnya 640.948.000. Barang jadi akhir 5.813.839,3. HPP-nya ini barang siap jual dikurang dengan barang jadi akhir, menghasilkan HPP 635.134.161. Kemudian laba kotor itu dari total penjualan dikurang dengan HPP, jadi laba kotornya 14.215.839. Kemudian beban usaha 2.400.000 dan laba usaha ini dari laba kotor dikurang dengan beban usaha. Jadi menghasilkan laba usaha 11.815.839. Pajaknya tidak ada. Jadi karena dia masuknya ke golong UMKM ya, jadi tidak dikenakan pajak. Laba setelah pajaknya jadi 11.815.839. Kesimpulannya, anggaran ini sangat berguna dalam memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan. Dengan adanya anggaran, perusahaan memiliki gambaran akan kegiatan yang akan dijalankan dalam penyusunan anggaran penjualan berpedoman pada penjualan tahun sebelumnya dan taksiran masa yang akan datang. Secara keseluruhan, penyusunan anggaran pada usaha tahu sumedang Bumi Armasta sudah cukup baik sehingga dapat dikatakan memiliki kriteria yang memadai. Yang kedua, dari penelitian yang sudah dilakukan ini, terdapat perbedaan penjualan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2020, penjualan tahu sumedang 21.050 papan, sedangkan di tahun 2021 penjualan meningkat menjadi 21.645 papan dan mendapatkan laba sebesar 11.815.839. Adapun saran dari saya, pertama, walaupun selalu mengalami kenaikan penjualan per tahunnya, tapi tetap perlu melakukan peningkatan dalam perencanaan dan pengendalian laba perusahaan dengan selalu memperhatikan kondisi-kondisi yang mendukung sistem anggaran dan melibatkan bagian dalam organisasi sehingga dapat mencapai target sesuai yang diinginkan perusahaan. Yang kedua, saran dari saya ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya di bidang perencanaan dan penganggaran, terutama pihak manajerial sehingga dapat menyusun anggaran berdasarkan standar dan menyusun indikator kinerja yang memadai dalam penyusunan anggaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.